Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad bin Abdullah sadiq wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadyu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala ta'ala aidan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala ta'ala aidan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala nabiyuna al-mustafa wa habibuna wa imamuna wa qurrata a'yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikhwan fid din wa akhwatu fillah, jamaah pengajian masjid Ukhwatul Ummah yang saya hormati, sudah pernah kita bahas pertemuan yang lalu bahwasanya adanya kaifiyah bagaimana seseorang saat ingin turun untuk melakukan sujud. Di situ ada ikhtilaf, memang ada yang menyikapinya bahwa turun untuk sujud yaitu mendahulukan lutut sebelum tangannya, rukbataihi qabla yadaihi. Akan tetapi ketika kita buka lembaran-lembaran hadisnya, kita telaah lebih dalam tentang perkara-perkaranya, bahwa Syekhul Albani di dalam kitab Sifatus Salat Nabi, beliau ngulas, menampilkan, menghadirkan beberapa keterangan hadis yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, bahwasanya ketika seseorang turun untuk sujud maka dikatakan falyadha yadaihi qabla rukbataihi, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan memasuki tahapan demi tahapan bagaimana kita melakukan sujud yang benar, seperti apa contoh yang beliau ajarkan kepada kita sekalian, bagian-bagian mana yang harus kita letakkan di dalam kita melakukan sujud, apa-apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya sujud seseorang, kemudian apa yang menjadi bacaan-bacaan sujud
ketika kita melakukan sholat itu kita akan bahas nanti lebih lanjut. Kan tetapi sebelum itu ana buka dan sebelum itu ana sampaikan, ada perkara-perkara yang harus antum ketahui, bahwasanya setiap kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita mampu meluangkan waktu kita. Kita mampu memberikan ruang di pikiran dan hati kita. Kalau kita ingin memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan Allah akan angkat derajat kita. Di dalam surah Al-Hujurat Allah firmankan, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang di antara kalian yang beriman pada Allah dan orang-orang yang mau menuntut ilmu beberapa derajat. Ada syarat bagi seseorang atau ada adab dan akhlak bagi seseorang yang ingin menuntut ilmu. Yang pertama, ketika kita ingin meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, niatkan saat kita menuntut ilmu tujuannya takriban ilallah, guna untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menuntut ilmu memiliki tujuan yang lain. Ketika dia sudah berilmu, ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ada orang yang tidak memiliki ilmu, maka dikategorikan sebagai orang yang awam, orang yang tidak mengetahui apapun, orang yang hanya ketika ibadahnya ikut dengan kebiasaan orang pada umumnya. Maka itu dikatakan awamin, orang-orang awam. Tetapi ketika seseorang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, membuka pikiran dan wawasannya, menghadirkan hatinya, memenuhi keimanan apa yang harus dia miliki di dalam tubuhnya, maka orang itu saat berilmu sudah selayaknya ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat juga bagi orang lain. Ada orang yang menuntut ilmu tetapi tujuannya untuk bisa saat berdialog, berdebat, dia bisa memenangkan dialognya. Dia bisa diaku bahwa kredibilitas keilmuannya sangat mumpuni, sehingga lawan debatnya dihinakan, kemudian direndahkan, dan orang itu kalah berdebat, dan orang mengenal dia orang yang sangat berilmu. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium baunya surga. Ajaban buat kita, sangat mengherankan buat kita saat Nabi SAW menyampaikan satu buah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa-siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan-jalan untuk menuju surganya. Akan tetapi ketika ada orang yang menuntut ilmunya memiliki niatan-niatan yang lain, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekatkan dirinya pada Allah takriban ilallah, tetapi ada motivasi-motivasi lain, maka Nabi mengatakan dia tidak akan mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dapati zaman kita sekarang orangnya sangat luar biasa pintar, orangnya cerdas, pemikirannya brilian, kadangkala ide-idenya luar biasa ditunggu, tetapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia suka memanipulasi hukum, dia suka memutarbalikkan fakta, dia suka melegalkan apa yang sesungguhnya itu merupakan larangan, maka ilmu dia tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, ketika kita ingin meniatkan memiliki adab dan akhlak dalam menuntut ilmu, syarat bagi seseorang, kita tazkiyatun nufus terlebih dahulu sebelum kita fokus pada inti materi, maka dia wajib menghadirkan di dalam hatinya bahwa ilmu itu
lebih berharga daripada harta. Keutamaan ilmu lebih dari apa yang ada di alam dunia ini. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan ad-dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Wa mal'una ma fiha. Dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah, wal alim, dan orang-orang yang memiliki ilmu, wal muta'allim, dan orang-orang yang mau belajar ilmu. Ada pengecualian, orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk belajar, maka dia tidak dalam kategori orang-orang yang terlaknat di dalamnya. Mungkin kita akan mendapati kalau ada orang yang mengendarai kendaraan yang sangat mewah gitu. Pakai kendaraannya Ferrari, di depannya ada logonya kuda jingkrak, lewat melintas di pemukiman, barangkali di komplek itu, kita akan takjab, masya Allah, mobil siapa itu? Siapa si fulan yang memilikinya? Hartanya luar biasa, takjam, kita kagum luar biasa. Sama ketika Qarun hidup pada zamannya, orang-orang yang mendapati Qarun karena terlebih hartanya, berlebihan melimpah hartanya, sampai anak kuncinya saja harus dipanggul oleh beberapa orang. Orang-orang takjab dan ingin seperti menjadi si Qarun. Saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan dirinya, orang baru merasa, tidaklah, aku tidak ingin menjadi si Qarun. Tidak ingin seperti si Qarun, tidak. Maka itu kalau seseorang memiliki harta yang berlebih, melimpah hartanya, sesungguhnya keberadaan dirinya terancam. Banyak orang yang memperhatikan dia, apalagi kalau dia seorang yang pelit, yang bakhil, begal, pasti akan mendekat kepada orang-orang yang memiliki harta. Nodongin senjata tajamnya, serahkan hartanya. Tapi kita tidak takjub dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Kita tidak pernah mendapati ada orang yang kagum dengan syekh, masya Allah, syekh fulan, masya Allah. Tidak. Dan tidak mungkin kalau ada syekh kemudian ada seorang pencurinya, ada seorang perampok begal menodongkan senjata tajamnya, wahai syekh, serahkan ilmu ente sama anak. Ditodong syekhnya, tidak mungkin. Maka ilmu akan menjaga seseorang, akan tetapi harta harus dijaga oleh pemiliknya. Berbalik keadaannya. Dan yang ketiga, ketika seseorang ingin menuntut ilmu, ada akhlak dan adab bagi seseorang yang menuntut ilmu. Haruslah dia sabar ketika menuntut ilmu. Sama ketika kita murojaah, mengulang-ulangi hafalan surat yang kita miliki di dalam Al-Quranul Karim. Kadangkala kita belum hafal, kita ulang lagi, belum hafal, kita ulang lagi, belum hafal, terus kita ulangi sampai hafalan itu melekat di memori kita. Siapa-siapa yang sabar ketika menuntut ilmu, maka dia akan dapat apa yang dia cari. Ikhwani fiddin rahimakumullah wa akhwatu fillah. Ketika kita sudah mengetahuinya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita sekalian untuk meletakkan kedua tangan kita sebelum lutut kita, faliyadha' yadayhi qabla rukbatayhi, maka ada 7 anggota bagi seseorang yang melakukan sujud di dalam sholatnya yang harus dia tempelkan, ke bumi Allah Subhanahu wa taala, ke tempat sujudnya. 7 anggota itu dikatakan, idza sajadal abdu, apabila seseorang itu sujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, maka
hendaklah dia menyertakan 7 anggota badannya. Yang pertama wajhuh, wajahnya. Wajah itu Pak, itu area kening kita dari mulai ini wajahnya, dari mulai akar rambut yang ada di kepala kita. Saat sudah tidak didapati akar rambut, lain permasalahannya kalau rambutnya sudah hilang, kalau rambutnya sudah gundul atau botak begitu ya. Tapi ada akar rambut yang paling pertama tumbuh di dekat kening kita. Nah, ini bagian yang namanya wajah. Nah, ini akar rambut saat tumbuh masih dalam keadaan normal sebelum kita lansia. Biasanya orang-orang yang lansia banyak yang parkir rambutnya, banyak yang hilang, botak gitu. Tetapi ada bekas tumbuhnya rambutnya tadi, awalnya di mana? Nah, disitulah bagian wajah di sini yang harus menempel. Keningnya nomor 1 ini wajah yang bagian depan kening, kemudian hidung, kening dan hidung satu bagian. Ini dikatakan 7 itu 1 kening dan hidung dihitung 1. Yang kedua wakaffahu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, setelah wajahnya adalah kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya. Ini bagian kedua dan ketiga. 2, 3. Kalau ini 1 di depan, yang kedua dan ketiga telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Itu 2 dan 3. Kemudian dikatakan warukbatahu, dan kedua lututnya. Lututnya harus nempel di tempat sujud. Lutut itu harus nempel di tempat sujud. Wakafahu warukbatahu. Lutut berapa? Kita 2 kan? Tadi 1, kemudian ini 2 dan 3. Lantas lutut kanan 4, lutut kiri 5. Dan ke-6 serta ke-7 dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wasalam, dan kedua kakinya. Kedua kaki artinya jari jemari itu dihadapkan ke arah kiblat. Jari jemarinya kita hadapkan ke arah kiblat. Anak saya simonikan kepada antum sekalian supaya tidak gagal faham. Sujud itu diperintahkan untuk ditekan. Jadi bukan hanya sekedar nempel, karena yang cuma sekedar nempel kemudian hidungnya tidak nempel, tangannya kadangkala belum nempel secara sempurna telapaknya, maka saat yang terburu-buru baru sujud diangkat lagi, yaitu seperti ayam yang mematuk makanannya. Maka Nabi mengatakan tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq. Orang-orang yang terburu-buru sujudnya dikatakan oleh beliau sholatnya seorang munafik. Jadi kalau kita sujud begini Pak, supaya afdal, ini 1, ini 2, 3, ini 4, 5, ini 6, 7 sab'atu arabin. Nah, kemudian dibentangkan Pak, dibentangkan tangannya. Nah, hanya saja tidak terlalu lebar dan jangan menyempit begini tangannya. Begini tidak boleh. Dan nanti ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk orang-orang yang sujudnya seperti ketika anjing menjulurkan kedua kaki depannya. Orang sujud tapi begini. Nah, ini yang nggak boleh. Ini kemudian nempel semua di tempat sujud. Ini nggak boleh. Supaya kita jelas, tidak sedikit dari ikhwan kita saat ingin sujud
Dia ingin menikmati sholatnya, tetapi dia melakukan gerakan yang salah. Tangannya semua nempel dari depan sampai ke batas siku, padahal harusnya diangkat. Ini kesalahan-kesalahan seseorang ketika sholat, inginnya menghadirkan kehusyuan, tetapi malah salah untuk mengikuti Rasul, salah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, kalau kita sujud ada syariat untuk merapatkan kedua tumit. Kalau tangannya dibentangkan yang di depan, tumit kita di belakang dirapatkan. Tangannya dibentangkan, tumitnya di belakang. Tumit ini ya. Nah, tumitnya di belakang dirapatkan sama kita. Jangan dibuka ketika sujud, dibuka di kaki belakang, jangan. Tetapi perintahnya yarussu aqibai, merapatkan kedua tumitnya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melarang seseorang yang membentangkan kedua lengannya seperti seekor anjing membentangkan kedua kaki depannya. Beliau mengatakan, wala yaftarishu ahadukum dhira'aihi iftirashal kalb. Janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti seekor anjing membentangkan kedua kaki depannya. Seperti seekor anjing membentangkan kedua kaki depannya. Kemudian beliau juga mengatakan, la tabsutu dira'aika. Fi riwayatin akhir bastas sab'i wadda'ima ala rahataika wa tajafa'an dab'aika fa innaka idza fa'alta dzalika sajada kullu 'udwin minka ma'ak. Janganlah kalian membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas, tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari lambungmu. Dijauhkan dari lambung kita. Karena jika engkau berbuat demikian, setiap anggota badanmu turut sujud bersama dirimu. Jadi kalau kita bentangkan, kemudian kita tekan apa yang menjadi syariat kita saat kita sujud, jangan hanya sekedar nempel, tetapi menekan. Ada syariatnya untuk ditekan sedikit. Maka kalau sudah seperti itu, sempurnalah sujud seseorang. Apa yang menjadi syariat ketika seseorang itu sujud? Yang pertama adalah wajib bagi seseorang yang sujud, dia melakukan secara tumaninah. Jangan buru-buru. Kalau sujud, jangan terburu-buru. Dan yang kedua, benar-benar memposisikan tujuh anggota tadi dalam keadaan sempurna. Semua sudah terarah ke depan. Lantas apa yang menjadi ajaran dari beliau alaihi salatu wassalam untuk dilafalkan di dalam doa sujud? Yang pertama, kalau seseorang pada rukuknya sudah membaca doa subhana rabbiyal azim, maka ketika sujudnya
dia membaca subhana rabbiyal a'la. Yang pertama, subhana rabbiyal a'la. Dan itu kata Syekhul Albani dibaca 3 kali. Jangan kita membaca sekali, jangan kita membaca 2 kali, jangan kita membaca 4 kali, wala 5 kali. Beliau mengulasnya 3 kali. Saat ada perintah 3 kali, ya kita 3 kali. Dan siapa-siapa yang pada posisi rukunya dia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maka saat sujud dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih saat ruku, maka saat sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Riwayat Abu Dawud. Contoh bacaan sujud yang ketiga, saat rukunya dibaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, maka saat sujud pun dibaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Jadi ada opsi-opsinya, Pak. Jangan diacak bacaannya. Jangan diacak. Kalau sudah pasangannya subhana rabbiyal azimi, awalnya di rukunya subhana rabbiyal azimi, maka pasangannya saat sujud subhana rabbiyal a'la. Kalau di rukunya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka saat sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika rukunya dibacakan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, maka sujudnya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kalau rukunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, maka saat sujud pun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Selain bacaan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, serta subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tidak didapati satu keterangan pun harus dibaca berapa kalinya. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh mau dibaca berapa kali nih, Ustaz? Dibaca 1 kali boleh, dibaca 3 kali boleh, dibaca 5 kali boleh, dibaca 7 kali boleh. Artinya dalam bilangan-bilangan ganjil yang lebih Allah sukai. Karena tidak ada perintah untuk dibaca 3 kali, maka kita tidak membaca 3 kali, walaupun boleh dibaca 3 kali, tapi tidak kita mengatakan bahwa itu wajib dibaca hanya 3 kali, tidak. Tetapi bisa dibaca 1 kali, bisa dibaca 3 kali, bisa dibaca 5 kali, atau pada bilangan-bilangan ganjil yang antum suka melakukannya. Masih pengen sujud, diperpanjang sujudnya, boleh. Tafadhal. Kemudian contoh bacaan sujud yang keempat adalah Allahumma ighfir li dzambi kullah wa dhiqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatah wa sirrah. Itu contoh bacaan sujud yang memang tidak begitu akrab buat kita, karena kita biasanya akrab dengan opsi bacaan-bacaan yang sudah lama kita ikutin, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, yang mudah dihafal, kemudian itu akrab di tengah-tengah kita, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ketika kita mendapati ada contoh sunnah bacaan yang lain yang Rasul alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita, maka ini akan menjadi sesuatu yang baru buat kita, yang kita kadangkala hampir tidak pernah membacakan sunnah tersebut yang dicontohkan oleh beliau, padahal adalah merupakan sunnah. Artinya bukan sunnah bahwa kalau kita tidak membacanya
kemudian sholat kita dikatakan sah, bukan. Artinya adanya contoh bacaan wajib sujud selain yang biasa kita baca, ada loh. Ini beberapa opsi-opsi yang lain. Sampai disebutkan oleh Syekhul Albani ada 12 contoh bacaan doa sujud. 12 contoh bacaan doa sujud. Yang kita paling mungkin mengamalkan bacaan sujud itu paling banyak bil afiyah, kita cuma 4. Subhana rabbiyal a'la ditambah wa bihamdih 2. Kemudian subuhun qudusun 3, yang keempat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Paling opsi itu yang paling gandrung kita baca. Kemudian ikhwatu fiddin rahimakumullah, kalau kita sujud selain larangan yang Rasul pertama beliau sampaikan, janganlah kalian sujud seperti anjing yang menjulurkan kedua kakinya ke depan kemudian dia rata. Larangan yang kedua dari Rasul alaihi salatu wasalam, kita dilarang untuk membaca ayat. Kita dilarang untuk membaca ayat suci Al-Quran saat kita sujud. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah saat sujud. Bagaimana Ustadz kalau ana saat sujud ana doa tapi doanya itu dimuat di Al-Quran, ada ayatnya, apa ana terlarang untuk membaca doa-doa tersebut? Kita diajarkan untuk menambahkan kata-kata Allahumma, atau saat kita berdoa di dalam sujud kita tidak baca lengkap semua ayat itu, tapi hanya potongan ayatnya saja. Kalau kita di akhir sujud baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka bukan berarti kita membaca ayat. Sebagian qaulul ulama mengatakan orang itu membaca doa pada Allah Ta'ala, bukan ayat. Kalau ayat dari mulai pertama, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu komplit namanya ayat. Tetapi ketika hanya dikatakan rabbana atina fid dunya, itu namanya potongan ayat yang dimuat di dalam Al-Qur'an yang mengandung makna doa. Makanya kalau kita mau lebih aman, tambahkan dengan kata-kata Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahkan kata-kata Allahumma. Ketika berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Tambahkan Allahumma. Atau ketika kita dalam sujud, supaya kita tidak masuk dalam kriteria larangan yang Nabi sampaikan, janganlah kalian membaca ayat suci Al-Quran ketika sujud, maka kita membaca doa-doa yang beliau ajarkan di dalam sunnahnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak sekian macam sunnah Nabi yang beliau ajarkan kepada kita yang bisa kita baca di dalam sujud kita. Dan ada timbul permasalahan, apakah boleh seseorang memperpanjang sujud akhirnya? Memperpanjang sujud akhirnya, durasinya lebih panjang daripada sujud-sujud dia saat pada rakaat pertama, pada rakaat kedua. Berbeda. Di durasi akhir sujud itu agak panjang sekali. Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Memang beliau mengatakan perpanjanglah doa, berdoalah kalian pada sujud-sujud kalian, tetapi bukan hanya pada sujud akhir. Maka kita memiliki waktu saat setiap sujud kita tambahkan doa yang menjadi hajat kita. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, terus sampai sujud paling akhir,
durasinya itu semua sama. Selain bacaan doa sujud, silahkan tambahkan hajat kita di dalamnya, tapi jangan menggunakan bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita mau berdoa bebas, silahkan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, bil Arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Karena dikhawatirkan kalau tidak menggunakan bahasa Arab, kita menambahkan syariat tertentu yang tidak Nabi pernah ajarkan kepada kita. Karena sholat ini adalah ibadah yang tauqifi, yang sudah ditetapkan bagaimana aturan-aturannya di dalamnya, bukan yang menjadi harga tawar buat kita, bukan. Kalau begitu ya begitu sudah, baku. Maka doa banyak yang Nabi ajarkan kepada kita sekalian. Itulah beberapa syariat saat kita ingin melakukan sujud, dan beliau mengatakan adanya keutamaan sujud itu ketika seseorang bisa memperpanjang sujudnya, menambah durasi waktunya ketika saat sujud, karena seseorang ketika sujud adalah saat dia sangat dekat dengan Robnya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat bagi ana yang menyampaikan khususnya, dan bagi antum semua yang hadir pada umumnya. Dan barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Biasanya kalau fikih ini biasanya banyak ikhtilaf. Enggak, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya flashback ke belakang, permasalahan bab wudu. Kita tahu bahwa sholat itu akan diawali oleh wudu untuk menuju sholat yang khusyuk. Selama ini kita melaksanakan wudu mungkin dirasa benar. Artinya saya ingin menyoroti masalah cara membasuh kaki. Kemarin saya kalau tidak salah membaca nukilan hadis dari online bahwa pelaksanaan makna dari mendahulukan kanan dan kiri. Ternyata yang selama ini kita lakukan itu kanan kiri. Itu menurut hadis tersebut itu salah. Yang benar katanya, mohon penjelasan bahwa yang dimaknai kanan kiri itu harusnya kanan dulu semua, kemudian kiri. Begitu juga mungkin termasuk dengan pembasuhan tangan. Afwan. Iya. Barakallahu fikum. Ada panduan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang bagaimana kita melakukan wudu secara sempurna. Namun kalau kita tidak melakukan wudu itu secara sempurna, maka kekhusyuan di dalam sholat yang kita lakukan akan sulit untuk bisa kita dapatkan. Mengingat beliau mengatakan, apabila kalian ingin sholat, maka saat kita ingin menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita, beliau mengatakan fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu kalian terlebih dahulu. Baru tuh lantas ada tahapan-tahapannya, dari mulai yang awal sudah pernah kita bahas, berdiri secara tegak menghadap kiblat, ila akhiri sujud sampai salam, nanti kita akan bahas semuanya. Adapun bagaimana wudu itu secara sempurna bisa kita lakukan agar bisa menopang, memberikan kekuatan untuk bisa seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Yang pertama perlu ana ajarkan kepada bapak-bapak sekalian. Yang pertama itu kita diperintahkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita. Tidak saja di depan, tetapi punggung telapak tangannya. Sebagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau memuatkan satu buah hadis
di dalam Bulughul Maram adanya tambahan sunnah untuk menggosok antara punggung yang satu dengan punggung telapak tangan yang satunya. Jadi selain begini Pak, ini kita juga di sini disyariatkan. Nah begini, semuanya supaya sempurna. Digosok tuh artinya digosok semua. Nih kemudian setelah selesai semua, baru kita mengambil air wudhu pertama kali dengan kedua tangan kita. Kedua tangan kita. Kita ambil, masukkan ke dalam mulut kita, kumur-kumur, dan ada sisa sedikit kita masukkan ke dalam lubang hidung kita. Kemudian kita beristinrak namanya, bersengau. Bersengau itu memasukkan air yang sampai ke bagian kepala kita di atas. Kemudian kerasa kalau anak kecil baru latihan berenang, suka masuk airnya ke hidung, kemudian nah itu namanya bersengau tuh. Dihirup ke atas, kemudian dibuang dengan tangan kiri kita 3 kali Pak. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu muka 3 kali. Muka 3 kali sebagaimana yang tadi sudah kita ajarkan. Ini muka. Yang memiliki lehyah atau janggut, beliau alaihi salatu wasallam mencontohkan untuk menyela-nyelainya. Nah, begini kan Pak, yang ada janggutnya. Nah ini juga termasuk dalam kriteria sunnah saat membasuh begitu, karena dagu itu bagian dari wajah dan dagunya tumbuh di situ janggut, maka janggutnya diginikan. Nah, itu 3 kali Pak, 2 kali, kemudian 3 kali. Nah, gitu ya. Sudah 3 kali, baru kita tangan kanan kita dahulukan. Ambil air secara sempurna dari mulai di telapak tangan itu, kemudian digulirkan ke bawah Pak, digulirkan ke bawah, dibasuh nih. Nah, sampai ke batas siku, ya, marofek ya, ilal marofek. Nah ini sampai siku 3 kali. Di kanan dulu Pak secara sempurna, jangan pindah-pindah sampai 3 kali. Baru setelah itu tangan kiri 3 kali juga Pak. Ambil tangan kiri kita basuh. Tangan kanan itu Pak bekerja, ada fungsinya. Nah ini fungsinya gini Pak, jangan cuma gini aja. Tangan kanan kemudian gini aja 3 kali. Atau kayak anak-anak yang pengen wudhu, kemudian tangannya pada diginiin aja Pak. Udah 3 kali. Nah ini gini kan sekali, 2 kali, maju lagi 3 kali. Nah udah 3 kali. Tapi kita basuh kita. Gosok Pak yang agak kuat gitu. Gosok yang kuat. Nah, ini juga 3 kali. Sudah 3 kali, baru kemudian kita ngambil air secukupnya. Dikatakan mengusap kepala. Kalau muka membasuh begini ya, sehingga wajah itu basah semua. Kalau kepala mengusap Pak, berarti airnya dijatuhkan dulu. Jatuhkan dulu, kemudian sisa air yang ada di telapak tangan kita basuh dari mulai depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan sekali, lantas langsung kita sambungkan ke telinga Pak. Ke telinga. Nah begini Pak, dari mulai ke belakang, kemudian ke depan, kita turunkan lagi ke belakang sekali. 1 kali saja, cukup. Dan kaki kita dahulukan, yang kanan juga Pak. Yang kanan 3 kali sampai ilal ka'bain, di atas mata kaki. Dan kita disyariatkan untuk menyela-nyelai jari jemari kaki kita. Jangan cuma basuh gini aja, jarinya didiemin. Kan di antara jari satu dengan jari yang lainnya ada sela-selanya nih. Tidak menutup kemungkinan di situ ada kotoran melekat, pasir, debu, semuanya kategori kotoran. Kita basuh secara sempurna 3 kali Pak, 3 kali secara sempurna, baru bagian kiri. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mana hadis itu disampaikan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan
dan Utsman bin Affan mentestimonikan, mencontohkannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Satu lagi barangkali ada yang lain masih. Terkait dengan topik hari ini, masalah wudhu, masalah sujud tadi sudah dijelaskan, mungkin belum ada yang ini masalah jari jemari. Ya. Ada yang saya lihat ada yang merapatkan, ada yang merenggakan sedikit. Ya. Jadi mana yang sesuai dengan sunnah? Ya. Posisi jari jemari ketika seseorang sujud tidak membukanya, tetapi merapatkannya. Jangan orang sujud posisinya begini, Pak. Ininya sudah benar sunnah dibentangkan, jangan terlalu lebar begitu ya, kira-kira sejajar dengan pundak saja. Tetapi jarinya dibuka semua. Ini salah. Ini keliru. Tetapi yang disyariatkan rapat, Pak. Saat sujud itu rapat. Dibentangkan jari hanya pada satu posisi ketika ruku saja. Dibuka semua jari jemarinya, dibuka. Ketika ruku seperti mencengkram di atas lutut, tidak boleh di atas bagian lutut, tidak boleh di bawah bagian lutut, tapi persis di lututnya. Itu hanya satu, Pak, ketika dibentangkan jari jemari ketika ruku. Di luar itu kita diperintahkan untuk rapat. Barangkali itu cukup, sekian ya.